Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingunalatai, salam sawujud karenden malempang. Adil kak talino bacuramin kak saruga, bas sengat kak jubata. Arus, arus, arus. Hidup mahasiswa. Yang terhormat, para dewan juri Lomba Orasi Ilmiah Nasional Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati, Panitia Pelaksana Lomba Orasi Ilmiah Tingkat Nasional Universitas Palangkaraya, beserta seluruh peserta Lomba Orasi Ilmiah yang saya banggakan. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan kegiatan Lomba Orasi Ilmiah Tingkat Nasional Universitas Palangkaraya dalam rangka Disnatalis Universitas Palangkaraya yang ke-59 tahun. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Harga BBM Naik, Rakyat Menjerit. Bahan bakar minyak atau BBM salah satu bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Memiliki peranan penting dalam menunjang setiap aktivitas dalam kehidupan masyarakat tanpa terkecuali. Sebagai salah satu sumber daya alam sekaligus kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, menjadi tugas pemerintah untuk dapat menjamin atas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 ayat 2 yang menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kenaikan bahan bakar merupakan masalah yang sering terjadi pada umumnya dan umumnya akhir-akhir ini di Indonesia. Masalah ini salah satunya adalah berdampak kepada masyarakat karena permintaan akan bahan bakar tidak mampu dipenuhi apabila BBM tersebut benar-benar dinaikkan. Melihat situasi dan kondisi telah dinaikkannya harga BBM menjadikan keprihatinan mahasiswa sebagai penyambung lidah masyarakat dalam menyuarakan permasalahan ini. Mahasiswa sebagai social of control akan berusaha bergandengan tangan dengan masyarakat dalam mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan solar pada tanggal 1 September 2022. Jokowi terpaksa menaikkan harga BBM per 1 September dengan memberikan bantalan sosial sebelum harga BBM subsidi dinaikkan. Ketika BBM naik, dengan kondisi perekonomian Indonesia yang belum normal akibat pandemi, akan memicu peningkatan inflasi yang sangat besar. Bahkan, daya beli masyarakat akan semakin jatuh, yang menyebabkan angka kemiskinan semakin melonjak. Dampak dari kenaikan harga Pertalite diprediksi akan mendongkrak tingkat inflasi hingga mencapai 6-6,5% per tahun. Ini akan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015. Kenaikan harga BBM merupakan suatu keniscayaan jika beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk subsidi semakin membengkak mencapai 502,4 triliun rupiah. Bahkan bisa mencapai di atas 600 triliun kalau kuota Pertalite ditetapkan sebanyak 23.000 kiloliter. Nah, jika harga Pertalite naik, ini bisa membuat melambungnya harga bahan-bahan pokok di pasaran. Dan selain itu, pastinya akan berlanjut pada kenaikan harga bahan-bahan pokok, transportasi, potensi bertambahnya angka pengangguran dengan kebijakan menaikkan harga BBM. Keputusan pemerintah soal menaikkan harga Pertalite tergolong terburu-buru
sebab kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pasca pandemi COVID-19 belum pulih seutuhnya. Kami meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan solusi lebih memperketat pengguna pertalit dan solar. Saat ini tidak sesuai peruntukan BBM bersubsidi yang ditunjukkan dengan data 80% pengguna BBM bersubsidi adalah golongan mampu. Kenaikan harga BBM bersubsidi diprediksi akan menjadi salah satu faktor penyumbang naiknya biaya produksi di pasaran, hingga perusahaan akan menaikkan harga jual barang mereka. Kenaikan BBM akan memicu gelombang PHK dan kenaikan harga akibat inflasi dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan upah real dan konsumsi rumah tangga, padahal kita tahu konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap produk domestik bruto sekitar 50% dan merupakan penghela utama pertumbuhan perekonomian Indonesia. Secara sektoral, sektor-sektor usaha yang banyak menggunakan BBM seperti sektor angkutan darat, angkutan laut, angkutan kereta api, jasa kurir dan pengiriman pasti akan mengalami kontraksi yang paling tinggi terutama. Untuk bertahan, sektor-sektor tersebut tentu saja akan menaikkan harga dan ini sudah terlihat dari kenaikan ongkos angkutan. Dampak ekonomi dan psikologis kenaikan harga BBM harus diwaspadai oleh pemerintah. Disinilah perlu adanya pemerintah untuk menenangkan masyarakat bahwa kenaikan harga BBM tidak perlu ditanggapi dengan kepanikan. Nah, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa dana subsidi BBM akan dikompensasikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak, terutama untuk golongan rumah tangga menengah ke bawah. Dana subsidi juga harus dialokasikan ke sektor-sektor lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan irigasi, subsidi harga pertanian, pembangunan jalan, pelabuhan, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang tidak kalah pentingnya adalah keseriusan pemerintah untuk memerangi praktik ekonomi biaya tinggi di Indonesia wajib dilakukan. Baik, karena mengingat bahwa banyaknya terjadi praktik pungli, korupsi, dan aksi para pemburu rente yang kemudian akan menyebabkan kenaikan harga BBM dan jasa melebihi harga keekonomiannya. Masalah kenaikan harga BBM ini tidak hanya merugikan di satu bidang saja, namun ke beberapa bidang, salah satunya perekonomian Indonesia. Harapannya, pihak terkait yang tugasnya menangani permasalahan ini dapat menyelesaikan dan mencari solusi atau alternatif terbaik untuk masyarakat Indonesia terkait permasalahan ini. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Terima kasih.